di pinggiran ilusi sebelumnya, meskipun banyak lingin moss juga dipanen, untuk Xiaoyan, keajaiban lingin moss selalu lebih baik, jadi dia selalu memperhatikannya, tetapi tidak pernah menemukan lingin moss lagi. Sekarang, ketika dia akan pergi, dia bisa mencapai keinginannya. Bagaimana Xiaoyan bisa begitu bersemangat? Aku berkata, "Gadis Xing, bisakah kamu berhati-hati? Tempat ini adalah harta karun." Melihat Xing sangat senang sehingga dia melakukan jungkir balik di rerumputan dan menginjak sepotong hijau, Le Xiaolong sangat tertekan. Xiaolong masih temperamental di masa lalu, dan dia berhati-hati dengan harta. Saya berkata, "Xiaolong, ini bukan rumah lelang. Lihat gunung lingin moss ini. Bahkan jika dihancurkan, sup yang tersisa bisa diminum." Bulan. Xiao Shan tertawa. "Rebus sup? Hati-hati menebusnya untukmu." Le Xiaolong menutup mata Xiaoyan. Meskipun lumut lingin di depannya belum rusak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya terkait dengan lingin, ditambah energi langit dan bumi di sini lebih kaya daripada di luar, saya tidak tahu berapa kali, dan saya benar-benar melakukannya tidak tahu berapa banyak yang telah tumbuh. Tetapi Le Xiaolong masih merasa tertekan. Ini adalah tujuan utama orang-orang ini datang ke sini, hal yang langka untuk ditemukan. Setelah desa ini, bahkan lebih sulit untuk menemukan toko ini. Bagaimana jika Anda tidak menghargainya? Jarang melihat Xiaolong bertengkar dengan orang, haha. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. "Baiklah, ayo cepat mengumpulkan lingin moss." Xiaoyan berbicara, dan semua orang secara alami mengikuti, dan mereka memulai kompetisi untuk mengumpulkan lumut lingin. Melihat lumut lingin yang menumpuk di gunung, Xiaoyan tersenyum dan membuka bunga. Bahan untuk memurnikan Xiuindan sudah cukup. Setelah mengumpulkan lumut lingin, langit menjadi gelap. Sudah waktunya untuk pergi, dan semua orang melambaikan tangan terakhir ke kuil dan melangkah ke gerbang cahaya. Kilatan cahaya menyala, dan semua orang muncul di tempat kosong. Melihat sekeliling, itu persis di mana semua orang masuk. Xiao Yao di kejauhan memandang Xiaoyan, yang kembali dengan selamat, dan air mata tua itu pecah menjadi air mata. Orang-orang Xiao memiliki kejeniusan, yang merupakan harapan kebangkitan orang-orang Xiao. Bagaimana jika ada yang panjang dan pendek? Selama periode ketika Xiaoyan memasuki dunia fantasi, Xiao Yao selalu merasa terganggu. Dia sangat gelisah sehingga dia bahkan tidak bisa tidur. Sekarang melihat Xiaoyan keluar dengan selamat, hati yang telah menggantung akhirnya jatuh. Melihat wajah malu Xiao Yao, hati Xiaoyan tergerak untuk beberapa saat, dan tiba-tiba merasa bahwa beban di pundaknya lebih berat dan dia memiliki rasa tanggung jawab yang lebih kuat terhadap orang-orang Xiao. Dengan cepat tersapu ke udara, Xiaoyan terbang di depan Xiao Yao, melipat tangannya dengan tinjunya, membungkuk dan memberi hormat, dan berubah menjadi kalimat yang paling ringkas, "Patriark." Xiaoyan memenuhi harapan dan kembali. Baru saja kembali saja dengan selamat. Xiao Yao menatap Xiaoyan, yang kembali dengan selamat, matanya basah. Xiao Yao tidak berharap Xiaoyan mendapatkan petualangan apapun di dalamnya. Selama Xiaoyan bisa bertahan, yang lainnya tidak penting. Ungkapan, "baru saja kembali dengan selamat," mempercayakan kekhawatiran lelaki tua itu tentang berapa banyak malam tanpa tidur. Xiaoyan menghadapi Xiao Yao dan mengulurkan tangannya untuk membantunya. Hidungnya masam dan dia menegakkan tubuhnya. "Tuan Xiao, Anda dapat yakin bahwa Xiao Xiao telah memperoleh peluang besar dan kekuatannya telah meningkat pesat." Zhen Liu Bu sedikit gemetar, datang, dan berkata kepada Xiao Yao dengan lembut, "Itu bagus, bagus, aku hanya bisa menunjukkan kebangkitan orang-orang Xiao." Xiao Yao bersemangat lagi. Tiba-tiba, Xiao Yao sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan dengan cepat membungkukkan tangannya ke Zhen Ni dengan sikap yang sangat hormat. "Ah, Nona muda, aku hanya peduli pada Xiaoyan, tapi aku telah meninggalkanmu dalam kedinginan. Ini terlalu tidak memuaskan." "Hah?" Xiaoyan memandang Xiao Yao dengan sedikit kebingungan, lalu menatap Zhen Ni.
Sebuah tim saya sendiri bernama Nona Zenni, itu karena Zenni adalah keponakan dari ketua Liga Xiangmeng, dan mengapa Patriark Xiao memanggil Zenni dengan nama yang sama? Xiao yang sudah lama menebak bahwa Zenni kemungkinan besar adalah putri kaisar umat manusia. Sebagai putri kaisar umat manusia, Xiao Yao dapat memahaminya sebagai seorang wanita muda, tetapi Xiao yang tidak mengerti bahwa bahkan jika Zenni itu adalah putri dari kaisar umat manusia. Sebagai kepala keluarga, mengapa Xiao Yao sangat menghormatinya? Xiao Yan merasa bahwa rasa hormat itu tidak sopan, tetapi rasa hormat dari bawahan. Pantas saja Xiao Yan begitu bingung, karena Xiao dan keluarga Zhen memiliki lapisan hubungan yang tidak dia ketahui. Merasakan keraguan Xiao Yan, Zenni sedikit mengangguk, menyetujui tebakan Xiao Yan. Namun, ini hanya mengakui identitasnya dan tidak sepenuhnya mengungkap kebingungan Xiao Yan. Terlepas dari keraguannya, Xiao Yan merasa pusing dengan konfirmasi identitasnya Zenni. Di balik aliansi bisnis yang memonopoli ekonomi daratan Kaisar Dou dan kekuatan seluruh umat manusia, asal-usul Zenni terlalu menakjubkan. Xiao Yan hanya merasakan pahit di mulutnya. Anda harus menjadi kuat sesegera mungkin. Hati Xiao Yan mengangkat keinginan mendesaknya untuk menjadi lebih kuat. Zenni melihat wajah Xiao Yan terus berubah, mengira dia menyalahkan dirinya sendiri karena menyembunyikan identitasnya. Dia menggigit giginya dan menatap Xiao Yan dengan rasa bersalah. Xiao Yan tersenyum dan memberi Zenni pandangan sekilas tanpa menyalahkan apapun. Karena Xiao Yan mengerti bahwa Zenni tidak ingin terlalu menekan dirinya sendiri. Lagi pula, identitas Zenni terlalu mulia dan dia memiliki harga diri lebih dari siapapun, tetapi pada kenyataannya, hubungan antara Zenni dan Xiao Yan selalu menjadi pertukaran cinta sejati, tanpa jejak genit dan kehidupan yang sempurna, bahkan kehidupan darah atau hal-hal yang dipertaruhkan diserahkan kepada diri saya sendiri. Dan bagaimana emosi yang tulus ini ada hubungannya dengan identitas apa? Keduanya adalah orang pintar dengan pemahaman diam-diam, dan hanya satu pandangan yang cukup. Zenni merasa lega, menatap mata Xiao Yan dengan lebih lembut. Ekspresi Xiao Yaoyi dan keduanya sepertinya menangkap sesuatu. Kejutan di hatinya jauh lebih buruk daripada Xiao Yan. Hubungan antara keduanya telah berkembang menjadi. Xiao Yao dengan cepat menggelengkan kepalanya dan keringat membasahi punggungnya. Pakaian, saya tidak berani membayangkan. Lagi pula, menurut pendapatnya, meskipun Xiao Yan masih muda dan menjanjikan, dia masih bukan tandingan Kaisar Samsung. Dia masih 1000 mil jauhnya dari pencocokan identitas Zenni. Apalagi hubungan antara keluarga Xiao dan Zhen haruskah Xiao yang diketahui? Xiao Yao benar-benar gila saat ini. Di atas langit biru, Yunjuan Yunshu. Di platform pengorbanan kuno berbintik-bintik di lembah Gusu, puing-puing berserakan, pohon-pohon kuno menjulang di kejauhan, dan gunung-gunungnya luar biasa. Ketika Xiao Yan beristirahat sebentar, mereka bergegas ke rumah Xiao dengan kecepatan penuh, membawa semburan suara pecah di lembah, sinar perak dan biru melewati langit seperti bintang jatuh, lewat, hanya menyisakan bayangan buram. Di bawah penerbangan cepat siang dan malam, dalam beberapa hari, tiba di Xiaofu. Semua orang menghela nafas lega, menginjak rumah Xiao yang sudah dikenal, mereka merasa sangat kokoh, dan mereka merasakan disfungsi. Xiao Yan mengerutkan kening, tanpa kegembiraan sama sekali, karena dia mengetahui dari mulut Zenni bahwa cangkang kura-kura hati ungu, bahan obat utama untuk memurnikan Zisindan, belum dibeli selama 100.000 tahun. Purple Heart Turtle adalah sejenis Warcraft di zaman kuno. Karena hati itu bernama ungu, ia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Itu tidak hanya bertahan sangat tinggi, tetapi juga memancarkan energi aneh dan melemahkan kekuatan guntur. Setelah bencana purba, entah bagaimana, kura-kura ini tiba-tiba punah dalam semalam. Tanpa cangkang penyu hati ungu, tidak mungkin membuat hati ungu dan Zisindan sangat penting bagi Xiao Yan sekarang. Bisakah dia kesal? Zisindan adalah obat mujarab kelas 5 dari Kaisar Dan. Meskipun sama dengan Wuchundan, itu memiliki efek membuat awet muda dan tidak berpengaruh pada kultivasi.
Karena itu bisa sangat melemahkan kekuatan Kaisar Bintang 5 dan Guntur kelima. Ada banyak kerajaan Bintang 4 di daratan, tetapi kerajaan Bintang 5 sangat jarang, karena 4 hingga 5 bintang adalah lompatan kualitatif. Di bawah pejuang Bintang 5, harapan hidup meningkat dengan promosi, tetapi selalu ada batasnya. Tetapi pejuang Bintang 5 dapat hidup selamanya dan seumuran dengan langit dan bumi. Tetapi untuk menyeberang dari puncak Bintang 4 ke Bintang 5, Anda harus memiliki Kaisar Bintang 5 seperti gerbang hantu. Perampokan Guntur kelima dari perampokan Kaisar Bintang 5 memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menguji kekuatan fisik mereka yang melewati perampokan. Jika orang biasa tidak memiliki kekuatan fisik dari petarung Bintang 5, bahkan jika tubuh mereka sekuat iblis, mereka akan langsung musnah dalam satu pukulan. Tapi di mana kekuatan Kaisar Bintang 4? Oleh karena itu, mereka yang umumnya dapat selamat dari malapetaka semuanya mengandalkan pelindung dalam tingkat tinggi, pelindung dalam yang terbuat dari kulit Warcraft Bintang 7. Bisakah Kixing Warcraft begitu mudah dibunuh? Kalaupun bisa dibunuh, bagaimana Seven Star Warcraft begitu mudah ditemui? Inilah sebabnya mengapa sebagian besar orang di benua berhenti di benua Bintang 4. Dan Zishin dan dapat sangat melemahkan kekuatan bencana ini. Ini sama saja dengan menahan Kaisar Bintang 4 langsung ke Kaisar Bintang 5. Jika dan ini dapat disempurnakan dalam jumlah besar, dimungkinkan untuk menghasilkan pejuang Bintang 5 secara berkelompok. Efek seperti itu bisa dikatakan bertindak melawan langit. Xiao Yan ingin meningkatkan kekuatan keseluruhan rakyat Xiao dalam waktu singkat. Perlu untuk menyempurnakan dan ini, tetapi sekarang dia tidak dapat menemukan bahan obat utama. Bisakah dia tidak marah? Namun, sekali lagi, jika ramuan itu sangat sulit ditemukan, itu benar-benar bertentangan dengan langit. Pembohong kecil. Suara King Muer yang mual dan sedikit sedih menyela pikiran Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu, mendongak, dan berhadapan dengan wajah Mu King Pear yang halus dan menawan dengan hujan di Shanking. Untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana berbicara. King Muer melihat Xiao Yan menatapnya seperti ini tercengang, tercekik dalam hatinya, berjalan ke Xiao Yan dalam 3 atau 2 langkah, dan berteriak keras, "Pembohong kecil, apakah kamu bahkan tidak mengenal Nona Ben?" Xiao Yan kemudian tertegun dan berkata dengan senyum pahit, "Tidak, tidak, saya hanya memikirkan masalahnya, dan saya tidak kembali kepada Tuhan untuk sementara waktu." "Hah? Apa kamu tahu cara kembali?" King Muer berparuh, suaranya langsung turun, dan dia mengeluh pelan. Begitu Xiao Yan pergi, dia hidup seperti bertahun-tahun, dan kemudian Zhen Ni menghilang. Dia menebak bahwa Xiao Yan dalam bahaya, dan menghitung setiap detik. Tapi betapapun aku merindukannya, dari mana asal kata ini seperti gadis kecil? Ini jelas istri yang menunggu suaminya mengeluh, tiba-tiba membuat Xiao Yan sangat malu. Semua orang diam-diam tertawa. Penampilan adik ipar Muer membuatku merasa kasihan. Shen Ni tiba-tiba memberikan pujian yang tidak bisa dijelaskan, dicampur dengan cuka dan meresap ke seluruh halaman Xiao Fu. King Muer menunjukkan wajah pemalu, menundukkan kepalanya ke Xiao Yan yang tak berdaya secara diam-diam, dan tidak lagi berdebat. "Kakak sudah kembali." Suara tenang King Haoran terdengar pada waktu yang tepat, yang menyelesaikan rasa malu Xiao Yan. Xiao Yan bergegas maju dan melengkungkan tangannya. "Kakak." King Haoran melihat bahwa mata Xiao Yan memiliki bulan dan kekuatan yang cerah, dan mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya saudara-saudara dalam perjalanan ini telah belajar banyak. Xiao Yan juga sopan, dan mengangguk dan mengakui, "Ini sedikit keuntungan, dan itu sepadan dengan kerja keras kita." "Oh, ayo, bicara dengan kakakmu. Jangan terburu-buru, saudaraku, izinkan saya memperkenalkan Anda secara pribadi." Xiao Yan sedikit menyerah, menunjukkan Xiao Yao di sisinya. "Ini adalah kepala suku Xiao saya, kepala suku Xiao Yao." Ada sedikit kejutan di mata King Haoran. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Xiao Yao hanyalah seorang kaisar petarung bintang 4 awal, tetapi hanya dalam sekejap, mata keraguan berubah menjadi kekaguman, dan dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. "Kepala Xiao, King Haoran mengagumi reputasi Anda untuk waktu yang lama.
Ini adalah kontribusi Anda yang dapat dimiliki Xiao hari ini. King Haoran? Kaisar Iblis King Haoran. Xiao Yao terkejut, menatap King Haoran dengan mata tertuju, dan buru-buru menjawab, Kaisar Iblis memujinya, Kaisar Iblis membantu keluarga Xiao. Xiao mendengarnya, Xiao Yi ingin berterima kasih kepada Kaisar Iblis karena telah membantu Xiao orang-orang. Kepala keluarga Xiao sopan. Xiao Yan dan aku bersaudara. Keluarga Xiao dalam masalah. Bagaimana aku bisa menunggu? Pernyataan King Haoran membuat Xiao Yao semakin mengagumkan. Orang ini memiliki rasa kesombongan yang berbeda. Xiao Yan dapat membuat saudara seperti itu adalah restu Xiao Yan. Setelah beberapa kata yang memalukan dari semua orang, Xiao Yan mengundang semua orang untuk masuk dan duduk, dan menjelaskan secara singkat pengalamannya di kota hantu. Diketahui bahwa Xiao Yanqi telah bertemu berulang kali, dan kekuatannya telah dipromosikan beberapa level. King Haoran, King Muer dan Xiao Yao semuanya membual. King Haoran mendengar bahwa Xiao Yan berada di peringkat ke-17 sebagai leluhur hantu dan roh yang berduka, dan latihan roh darah telah maju dan membuat iri. King Muer segera menyalahkan Xiao Yan ketika dia mendengar tempat yang mendebarkan itu, dan menyalahkan Xiao mengapa yang tidak membuatnya begitu menyenangkan. Xiao Yao bahkan lebih heran lagi bahwa Xiao yang sebenarnya memiliki dua jenis garis keturunan, pemilik dan iblis. Dia bahkan akan memiliki darah iblis di masa depan. Pertama, itu tidak bisa dipercaya, dan kemudian dia merasa luar biasa. Kemudian dia hampir tertegun dan berteriak, "Raksasa!" Namun, King Haoran dan King Muer tidak terkejut bahwa Xiao Yan mungkin masih memiliki darah klan iblis. Terutama King Haoran, karena dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki darah klan iblis, dia telah bertanya kepada leluhur tua di klan secara khusus, dan mengetahui bahwa klan iblis tidak memiliki metode rahasia untuk membuat orang lain memiliki darah dari klan iblis. Klan iblis, jadi Xiao Yan menjelaskan bahwa itu adalah iblis tua. Kaisar membiarkannya memiliki darah iblis. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak mempercayainya, dia percaya bahwa Xiao Yan memiliki rahasia lain. Namun, Xiao Yan adalah saudaranya. Karena kakaknya tidak mau mengatakannya, pasti ada alasan baginya untuk tidak mengatakannya. Tetapi karena Anda dapat memiliki darah iblis, tidak mengherankan jika Anda memiliki darah iblis. Semua orang mendengarkan narasi Xiao Yan. Setelah berhari-hari gugup, gelak tawa tak kunjung reda hingga larut malam. Xiao Yan melihat kembali kepergian semua orang, dan menghela nafas berat pada bulan yang cerah dan bintang-bintang yang berkelap-kelip tergantung di belakang yang gelap. Nak, apa gunanya dalam fantasi? Desahan apa itu? Suara Zhan Lao bergumam. Zhan Lao, kamu juga tahu bahwa aku mungkin hampir tidak mampu memurnikan Xiu Shen dan secara langsung, jadi aku ingin memurnikan Zixin dan untuk meningkatkan teknik pemurnian, dan Zixin dan bagiku tidak kalah pentingnya dengan Xiu Dan. Tapi Zi bahan obat utama Xindan berusia 100.000 tahun, tetapi saya tidak tahu di mana menemukannya. Hahaha. Tawa bangga Zhan Lao meledak di telinga Xiao Yan seperti guntur. Apalagi yang harus aku lakukan, bukankah itu cangkang kura-kura hati ungu 100.000 tahun, bukan? Ngomong-ngomong, apakah kamu memilikinya? Xiao Yan memutar matanya dan memberi Zhan kata lama dengan temperamen buruk. Oh, cangkang kura-kura berusia 100.000 tahun, saya tidak punya. Zhan Lao tidak marah, berkata dengan riang. Apa masalahnya tanpamu? Apakah kamu kesal saat tidak melihat siapapun? Xiao Yan sangat marah, kamu tidak, dan dia sangat kecewa, dia bahkan berkata, tidak. Dia hampir berseru, pergi dan pergi, tetap tenang, hehehe. Zhan Lao bahkan lebih bahagia, aku tidak punya 100.000 tahun, tapi 200.000 tahun. Apa? Mata Xiao Yan menyala tiba-tiba. Kamu mengatakannya lagi. Kamu orang tua, mempermainkanku? Apakah kamu berbicara seperti ini? Hei, nak, apakah kamu menyalahkanku?
Sebelum aku selesai berbicara, kamu buru-buru menghitungku, dan sekarang kamu menyalahkanku. Zhanlao tidak senang sekarang, nadanya jelas bocah. Mau? Katakan sesuatu yang lembut, aku akan menunggu. Xiaoyan tidak bisa mendengar arti dari nada Zhanlao, dan segera disertai dengan wajah tersenyum. Hei, Zhanlao, lihat, bisakah kamu melihat hubungan kita sehari-hari dan memberiku sesuatu? Zhanlao sengaja berdeham, berhenti sejenak, dan menghentikan nafsu makan Xiaoyan. Xiaoyan menunggu lama, melihat Zhanlao tidak menanggapi, segera dengan hormat membungkuk pada kehampaan. Tolong juga minta bantuan Zhanlao. Yah, demi kebaikan anakmu, aku akan memberimu sesuatu. Lagi pula, benda ini tidak berguna bagiku. Begitu suara Zhanlao jatuh, sebuah tangan tua transparan muncul dari kehampaan, dan beberapa cangkang kura-kura coklat tua tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Xiaoyan mengambilnya, dengan ragu berkata, bukankah kamu bilang kamu punya banyak? Bagaimanapun, kamu juga mengatakan bahwa benda ini tidak berguna untukmu, berikan saja padaku. Zhanlao menampar bibirnya, wah, sama-sama. Saya mengatakan bahwa nada suara Anda berubah sangat cepat, dan Anda berkedip, dan itu adalah Anda. Hei, bukankah itu menghormati yang lama? Lihat Zhan, kamu bisa menyimpan cangkang kura-kura itu saat kamu meletakkannya, dan itu memakan banyak ruang. Kamu mungkin juga menggunakannya untuk membuat hati ungu atau membersihkan buang sampahmu. Kamu. Zhanlao tidak bisa menahan tangis atau tawa. Barusan aku tidak tahu siapa yang masih tertekan menemukan cangkang kura-kura yang berusia kurang dari 100.000 tahun, dan dalam sekejap mata, bahkan berusia 200.000 tahun menjadi sampah. Namun, hal-hal ini awalnya disiapkan untuk Xiaoyan, jadi Zhanlao bisa memaksa Xiaoyan untuk berbicara dengan lembut, dan dia cukup senang. Ini kamu ambil. Wow, sejumlah besar cangkang kura-kura coklat tua besar dan kecil terlempar dari udara tipis, menghancurkan di depan kaki Xiaoyan secara akurat. Dengan setiap smash, jantung Xiaoyan tiba-tiba melonjak, dan matanya menjadi lebih cerah. Mata Xiaoyan menjadi panas. Shantua, apakah ada sampah seperti itu? Yang lebih mudah akan dengan senang hati membantumu membersihkan. Mulut Zhanlao berkedut keras, pergilah. Suara itu menghilang. Shantua, terima kasih. Kata Xiaoyan dalam hatinya, perlahan menyatukan kegembiraan, tetapi sudut mulutnya masih bengkok, dan dia tidak bisa mendapatkan kembali senyuman yang tak tertahankan. Sekarang dia akhirnya bisa membuat Zisindan. Xiaoyan segera menginstruksikan orang untuk memanggil Longyan. Ketika Xiaoyan buru-buru masuk ke ruang alkimia, tidak lama kemudian, sesosok emas yang tidak sabar masuk. Cahaya emas berkedip-kedip, melihat sosok yang berangsur-angsur padat, merasakan napas yang lebih kuat dan lebih kuat, alis Xiaoyan sedikit terangkat, warna kegembiraan berangsur-angsur menebal. Bagus, kamu sudah membaik lagi, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Dahulu kala, kemajuan Longyan tampaknya luar biasa. Xiaoyan tidak dapat melihat perbaikannya sekarang. Kamu akhirnya kembali. Longyan memandang Xiaoyan dan tersenyum. Merasakan keprihatinan dalam kata-kata Longyan, Xiaoyan merasakan kehangatan di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai kepala Longyan, menyaksikan petir yang menjalar ke hulu tubuh Longyan lebih intens, sering menganggukkan kepalanya, sangat puas. Kenapa lama sekali aku kembali? Aku khawatir tentang kematian di rumah. Pasti ada banyak keuntungan. Mata Longyan saat ini hilang tanpa jejak kekhawatiran yang tersisa saat pertama kali masuk. Lampiran, bertemu peluang, menyerap api langit dan hantu, katakan padaku. Longyan sangat bersemangat seperti anak kecil. Xiaoyan menggosok kepalanya dengan sampah yang cerdik, dan kemudian dia berbicara dengan Longyan tentang pengalamannya di dunia fantasi. Mendengarkan ucapan Xiaoyan, Longyan terkadang mengatupkan mulutnya, melebarkan matanya, terkadang mengencangkan tangannya, dan terkadang tersenyum. Dia sedikit memiringkan kepalanya, dan senyum di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Longyan, yang tidak pandai mengungkapkan kata-kata, memberitahu Xiaoyan dengan ekspresinya,
dan dia senang untuk Xiao Yan. Kamu juga sangat baik. Kekuatan apa sekarang? Kata Xiao Yan setelah mengalami fantasi, menepuk pundak Long Yan dan bertanya. 4 bintang awal. Oke, Long Ling, lebih cepat dariku. Xiao Yan tidak terkejut. Dia tahu bahwa Long Ling telah mencapai level bintang 4 karena dia tidak bisa melihat kultivasi Long 11 untuknya. Bertemu dengan orang gila yang kehilangan obatnya dan menyerap begitu banyak dan sulit untuk dipromosikan. Long Yan mengeluh dengan mulut kecil, matanya penuh kesedihan terhadap Lang Tian. Haha, sepertinya Lang Tian menyiksamu dengan sangat ringan. Xiao Yan tertawa. Dia tahu bahwa obat Lang Tian lebih gila dari dirinya sendiri. Sebelum sekelompok orang pergi mencari Lingin Moss, tumpukan pil yang dikeluarkan Lang Tian membuat dirinya sendiri ketakutan. Meskipun sulit, tetapi hadiahnya tidak kecil. Anda lihat bahwa Anda telah dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 4. Xiao Yan terhibur. Long Yan mendengus dari hidungnya. Meskipun dia tahu bahwa kegilaan maniak penyulingan Lang Tian sangat membantu kenaikannya, dia tidak bisa tidak memikirkan kegilaan obat penyulingan orang gila itu siang dan malam. Dia menggigil, wajahnya ditutupi dengan keluhan. Menonton Long Chen bermain kekanak-kanakan, wajah kecil yang bulat itu jauh lebih gemuk, itu sangat lucu. Xiao Yan mau tidak mau menggosok dua. Apa yang Lang Tian lakukan sekarang? Mendengar pertanyaan Xiao Yan tentang Lang Tian, Long Yan menjulurkan mulutnya dan berkata, apalagi yang bisa dia lakukan? Tentu saja, dia sedang memurnikan obat. Aku benar-benar tidak mengerti, hanya beberapa pasang dan fang. Berapa lama belum dia bosan? Minat masih sangat kuat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tersenyum tak berdaya. Saya benar-benar tidak dapat melihat bahwa penampilan ombak yang lembut bahkan lebih putus asa daripada yang saya kira. Long Yan, aku ingin membuat ramuan 5 pin Zisindan. Apakah kamu perlu istirahat dulu? Xiao Yan tidak tahan melihat penampilan Long Yan yang sedikit lelah. Begitu Long Yan mendengar bahwa Xiao Yan akan membuat obat Wupin, dia tampak lelah sebelum sapuannya, matanya berkilat karena kegembiraan, kepalanya bergetar seperti mainan. Tidak perlu, ayo. Lang Tian rajin, tetapi telah memurnikan semua obat dari kelas 4 dan lebih rendah, dan telah berulang kali, Long Yu sudah lama bosan. Sekarang ada tantangan baru, dan Long Yu segera bangkit. Oke, mari kita mulai. Xiao Yan tersenyum, mengangguk puas, dan kemudian membalik tangannya untuk memperbaiki bahan yang dibutuhkan untuk inti sihir atribut bumi bintang 5 Zisindan, darah Warcraft atribut bumi bintang 5, cangkang kura-kura hati ungu 200.000 tahun, Delel. Kolom mengambang di udara. Dengan gelombang lain dari jubah berlengan, Tochigi muncul, dan bentuk nyala api menyerupai surai singa yang marah. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan meremas jarinya dengan lembut, api biru keabu-abuan terbang keluar, mengeluarkan suara, desir, memancarkan cahaya aneh, dan suhu ruang alkimia tiba-tiba naik dengan sia-sia. Sky Fury dikombinasikan dengan api psikis bahkan lebih kuat. Xiao Yan menenggelamkan pikirannya, menembak dengan ujung jarinya, dan menembakkan api biru keabu-abuan ke tripod sapwot. Api mendidih di tripod sapwot. Nyala api virus bersinggungan, dan suhu ruangan naik lagi. Ketika nyala api di pohon cemara bergerak dengan lancar dan stabil, Xiao Yan sedikit memberi isyarat pada kehampaan, dan semua bahan obat terbang dengan mantap ke pohon cemara. Dengan kekuatan jiwa di puncak kerajaan Kaisar hari ini, penyempurnaan Zixin dan Xiao Yan masih sangat percaya diri, tetapi dia selalu berhati-hati dalam menjaga wajahnya tetap kencang, perhatian penuh, dan menatap Ding Muding dengan penuh perhatian. Di bawah peleburan api biru abu-abu, gelombang panas di dinding menyapu seperti gelombang, melompat dengan penuh semangat, bahan obat yang sama disempurnakan, kemudian ditempa, dan kemudian secara bertahap bergabung satu sama lain di bawah kendali kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat putar dan berputar. Seiring waktu berlalu, larutan obat secara bertahap memadat menjadi tubuh ungu. Long Yan melihatnya dengan penuh minat, sarafnya yang tegang akhirnya mengendur, dan senyuman muncul di sudut mulutnya.